Sobat Master, kembali lagi dengan aku Afrizal, masih dalam video dengan topik yang cukup unik, yakni UTS Kalkulus selesai dalam 60 menit, mengapa tidak? Dan khusus untuk video kali ini, kita akan ngebahas soal matematika 2B. Nah, kita akan kutip satu persatu soalnya, terus kemudian kita akan coba bahas. Kita mulai dari yang nomor 1. Oke, nomor 1 ngebahas tentang apa nih Kak? Sepertinya luas daerah ya. Kita lihat luas dari daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan E pangkat X. Terus kemudian sumbu X garis X sama dengan 5. Nah ini kalau kita gambar, maka bentuk kurvanya akan jadi kurang lebih seperti ini. Di sini sumbu Y, di sebelah sini sumbu X, terus kemudian kurvanya mungkin ya seperti ini. Nah, gitu. Ini adalah Y sama dengan E pangkat X. Terus mulai dari sumbu Y dengan garis X sama dengan 5. 5 ada di sini. Berarti kita bisa tahu daerahnya adalah daerah yang seperti ini. Dan luas bisa kita tuliskan sebagai integral mulai dari 0 sampai dengan 5 E pangkat X dx atau sama dengan E pangkat X yang dievaluasi mulai dari 0 sampai 5 atau sama dengan E pangkat 5 dikurangi E pangkat 0 ya sama dengan E pangkat 5 min 1. Nah itu. Nah jadi luasnya berarti sama dengan E pangkat 5 min 1 satuan. Selesai. Itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut soal berikutnya nomor 2. Kita bikin garis dulu. Oke, kita ambil soalnya. Nomor 2 masih seputar luas sepertinya. Nah, jadi untuk soal nomor 2, sebuah daerah D dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar dari X min 4. Y sudah 6 min X. Terus kemudian luas daerah tersebut dinyatakan dalam ini. Nilai A, B, C, dan D. Nah, mungkin alangkah baiknya kita akan gambarkan terlebih dahulu nih daerahnya. Oke, karena akar X plus 4 sebenarnya itu adalah kurva akar X yang digeser ke sebelah kiri sebesar 4 satuan. Ya, berarti nanti awalnya ada di minus 4. Dan karena kurva akar X berarti bentuknya begini. Ini adalah Y sama dengan akar dari X plus 4. Terus kalau 6 minus X itu kurvanya seperti ini ya. Nah, gitu. Ini adalah 6 minus X, jadi di sini 6, di sini 6. Yang merah di sini minus 4. Terus kemudian berarti daerahnya seperti ini. Nah, otomatis integralnya akan kita pecah ya menjadi 2. Yang ada di sebelah kiri garis hijau dan yang di sebelah kanan. Otomatis untuk menentukan batas pengintegralannya saja kita memerlukan ini. Batas L ini. Jadi batas ini berarti batasnya adalah B atau C. Jadi ini adalah nilai B atau nilai C. Ya sudah, kita samakan. Berarti akar dari X plus 4 sama dengan 6 minus X. Kita kuadratin. Berarti X ditambah dengan 4 sama dengan 36 minus 12X plus X kuadrat. Kita pindah ruas 0 sama dengan 32 minus 13x gitu ya, ditambah dengan x kuadrat. Nah, kita bisa mencari nilai ini dengan menggunakan banyak sekali rumus. Rumus ABC bisa. Jadi x12 sama dengan min B 13 plus minus akar B kuadrat 169 minus 4 kali AC. 4 kali A kali C. 32 ya. 4 kali 32, 6, 126. Nah, gitu. Terus kemudian dibagi dengan 2A atau 2. Nah, ini berarti sama dengan 13 per 2 plus minus 3, 43. Wow, akar dari 43. Nah, itu adalah nilai X yang setara. Nah, untuk menghitung ini kita bisa menggunakan kalkulator saja. Nah, untuk memudahkan kita. Jadi nanti nilainya berarti sama dengan ini akar 43 juga masih harus dibagi 2 ya. Akar 43 dibagi dengan 2.
Jadi 6,5 ditambah dengan akar 43, terus kemudian dibagi dengan 2. 9,8. Ini berarti bisa jadi 2 ya, bisa 9,8 atau satu lagi 6,5 kita kurangi dengan akar 43 bagi 2, 3,2. Nah, 9,8 atau 3,2. 3,2. Yang lebih masuk akal yang 3,2 ya. Atau ya seperti itulah, di situ titik potongnya. Berarti ini integral dari mulai dari minus 4 sampai 3,2 akar X plus 4 dx ditambah dengan integral dari 3,2 sampai 6. Dari 6 minus X ya, of course, seperti itu. Oke, sudah. Berarti ini jadinya nanti integral dari akar setengah tambah 1, 3/2 berarti 2/3. X plus 4, 3/2 evaluasi. Minus 4 sampai 3,2 ditambah 6x minus x kuadrat per 2 dievaluasi dari 3,2 sampai dengan 6. Oke, yang depan hasilnya adalah 12,88 ditambah yang di belakang hasilnya adalah 36 dikurangi 18 itu ya 18 dikurangi dengan 6 kali 3,2, 6 kali 3,2, 19,2 dikurangi dengan 3,2 kuadrat bagi 2, 5,12. Nah, begini. Terus 19,2 dikurangi 5,12 dikali dengan min 1 ditambah dengan 18 itu 3,92 ditambah 12,88. Hasil akhirnya adalah sama dengan 16,8. Jadi 16,8 nya siapa Kak? L-nya. Ya, gitu. Terus apakah sudah selesai? Belum. Pertanyaannya A plus B plus C plus D min L. Berarti ya min 4 ditambah dengan 2 kali 3,2 karena B sama C sama gitu ya. Terus kemudian ditambah dengan D6 dikurangi dengan 16,8. Nah, nanti hasilnya bisa teman-teman hitung sendiri dengan mudah sama dengan sekian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang nomor 3. Oke, soal nomor 3 ngebahas tentang apa nih Kak? Kita coba lihat nilai rata-rata ternyata. Nah, kita capture dulu. Oke. Kita capture, kita letakkan di sebelah sini. Nah, nilai rata-rata dari fungsi sin kuadrat dari pi per 6 sampai pi per 2. Yang namanya nilai rata-rata bisa kita tentukan dengan menggunakan integral ya. Integral mulai dari pi per 6 sampai dengan pi per 2. Fungsinya adalah ya sin kuadrat X dx, tapi jangan lupa dikalikan dengan 1 per B min A. 1 per pi 1 per pi per 2 dikurangi dengan pi per 6 gitu. Pi per 2 kurangi pi per 6 mah hasilnya adalah 4 pi per 6 atau 2 pi per 3 berarti 3 per 2 pi integral dari pi per 6 sampai dengan pi per 2 ini setengah dikali dengan 1 dikurangi dengan cos dari 2x dx. Nah, itu kesamaan dari pengintegralannya. Berarti ini sama dengan 3 per 2 pi, 3 per 4 pi. Nah, di sini x minus 1 per 2 sin dari 2x. Nah, gitu. Kita eval dari pi per 6 sampai dengan pi per 2. Kita masukin dulu pi per 2 ke situ. Berarti ini jadi 3 per 4 pi dikali dengan pi per 2 minus sin pi 0 ya. Nah, gitu. Terus dikurangi dengan pi per 6 plus cos dari 2 pi per 6 atau pi per 3. Sin dari pi per 3, sin 60. Setengah akar 3 berarti plus setengah. Nah, plus setengah kali setengah akar 3. Ya sudah, berarti hasil akhirnya adalah 3 per 4 pi dikali dengan 2 pi per 3 ditambah dengan 1/4 akar 3.
Nah, atau berarti sama dengan berapa tuh? 1/2 ditambah dengan 1/4 akar 3. Sudah, ini jawaban untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Kita capture terlebih dahulu soalnya. Wait, soalnya ini cukup gede, jadi kita akan capture-nya seperti ini. Nah, gitu. Terus kemudian kita kembalikan lagi. Sip. Dikatakan berikut ini ada data kecepatan ya. Suatu kendaraan yang melaju dengan kecepatan variasi terhadap sumbu Y. Oke, sumbu Y-nya mungkin kecepatan. Nah, kita bisa sadari sumbu Y-nya itu V, sumbu X-nya ini mungkin T. Nah, kecepatan rata-ratanya berapa? Nilai rata-rata fungsi bisa dijelaskan sebagai 1/B minus A, integral dari A sampai B, fungsi ft dt atau fx dx bebas. Nah, dalam case ini berarti integral ini dipahami sebagai luas. Karena integral ini luas, berarti kita akan menghitung luasan dari semua daerah yang ada di antara kurva dengan sumbu X. Khusus untuk daerah yang berada di bawah sumbu X, itu kita hitung sebagai negatif. Berarti ini kan ya sama dengan 1/8 min 0 ya, dikalikan dengan min setengah tambah 1, terus kemudian ditambah dengan 1 kali 2 bagi 2, 1, ditambah dengan 2/4, ditambah dengan setengah, ditambah dengan 1, terus kemudian ditambah dengan 1, tambah dengan 1. Nah, gini. Min setengah 0, 4 tambah 2, 6, tambah 3, 9. Ya, berarti hasilnya adalah 9/8 satuan. Nah, jadi seperti itu ya. Kita bisa mengaitkan luas itu menggunakan integral gitu. Karena integral menurut Jumlah Riemann kan memang pengertiannya adalah sebagai luas. Sudah, itu nomor 4. Kita masuk ke soal nomor 5. Kita geser dulu. Soal nomor 5. Oke, membahas tentang apa nih Kak? Soal nomor 5. Oh, ada fungsi survive ini sepertinya. Kita letakkan dulu di sini. Ada populasi hewan pada awalnya 7.500. Oh, berarti ini apa nih Kak? Ini adalah P0 ya. Nah, jadi ada fungsi populasi. Berarti ini awalnya adalah P0. Terus kemudian dari populasi tersebut 7.500 meregenerasi dan bereproduksi sampai atau dengan laju RT 2240 plus 60 T ekor per tahun. Dalam ekosistemnya terdapat serigala sebagai pemangsa, sehingga hewan yang dapat bertahan setelah T tahun dinyatakan dalam fungsi ST seperti plus 1. Banyaknya hewan populasi setelah 4 tahun. Nah, kita bisa mengikuti rumus ini nih. Berarti PT, banyaknya hewan bertahan, sama dengan ST dikali dengan populasi awal. Jadi S ini kan proporsi. Terus kemudian ditambah integral mulai dari 0 sampai 4. Nah, di sini S dari T minus T kecil. Nah, atau berarti 4 minus T. Nah, T-nya ini kita ganti dengan 4 gitu ya. Sepel S4. Terus kemudian dikalikan dengan regenerasinya. RT, DT. Sudah, berarti ini jadi S4 itu 1/5. 0,2-nya 7.500 ditambah integral 0 sampai 4. 1/4 min T tambah 1. Berarti 5 min T. 1/5 minus T dikali dengan 2240 plus 60 T. DT. Nah, integral ini yang sekarang menjadi fokus kita. Berarti ini kan bisa aja kita pisah ya, menjadi ini 1.500 ditambah integral 0. Integral dari 0 sampai 4, 2240 per 5 minus T ditambah dengan 60 T dibagi dengan 5 minus T dt. Nah, gitu.
Kalau kita bagi pakai pembagian pistol misalkan 60T, 60T dibagi dengan 5 minus T, otomatis kali minus 60. Minus 60 kali situ adalah 60T minus 300. Berarti ini jadi dikurangin ya, 300. Oh, berarti bisa juga bentuk ini kita tuliskan sebagai 1500 plus, nah minus buka kurung minus 2240 ln dari mutlak 5 minus T. Nah ditambah dengan integral 0 sampai 4, 60T bagi tadi hasilnya adalah minus 60 plus 300 dibagi dengan 5 minus T dt. Nah gitu, jadinya seperti itu tuh. Berarti ini akan jadi sama dengan 1500 dikurangi 2240 ln dari mutlak 5 minus T dikurangi 60T. Nah, terus kemudian dikurangi dengan 300 ln dari mutlak 5 minus T. Nah, semuanya dievaluasi dari 0 sampai 4 gitu. Ketika 4 kita masukin kan, yang ini nilainya, oh berarti ini jadi 1500 minus 0 minus 240 minus 0, terus kemudian plus dari 2240 ln 5 0 plus 300 ln 5. Nah, sudah, ini adalah hasil akhirnya, tinggal nanti sobat-sobat sekalian bisa hitung sendiri. Oke, itu salah satu contoh aplikasi lanjut ya pada biology terkait dengan integral. Nah, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 6. Kita ambil soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 sepertinya volume nih. Soal nomor 6 sepertinya volume. Oke, ini kita close, ini kita close juga. Taruh di sini. Alas sebuah benda pejal berbentuk lingkaran diberikan dalam persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Di atas alas tersebut terdapat sebuah benda pejal yang jika diiris sejajar sumbu Y maka akan selalu berbentuk persegi. Oh, berarti ini adalah salah satu contoh menghitung volume yang bentuk irisan penampangnya diketahui. Nah, kalau bentuk irisan penampang diketahui, artinya ya berarti kita bisa menghitung volumenya menggunakan bentuk penampang. Berarti satu penampang bentuknya adalah sebuah balok penampang persegi, berarti sisi kuadrat dikalikan dengan delta X. Nah, sejajar sumbu Y ya, sejajar sumbu Y delta X, panjangnya berarti untuk sisi, nah ini sama dengan 2 kali akar dari 25 minus X kuadrat, itu sisinya. Berarti kalau dikuadratin berarti 4 dikali dengan 25 minus X ke I kuadrat delta X, itu delta PQ, volume partisinya. Berarti volume partisi atau volumenya total sama dengan integral mulai dari paling kiri itu di minus 5, paling kanan di 5, karena lingkarannya ya pusatnya di 0,0 jadi 5. Fungsinya adalah 4 dikali 25 minus X ke I kuadrat atau X kuadrat doang. Nah, dx gitu. Atau berarti sama dengan 100X dikurangi dengan 4/3 X pangkat 3 dievaluasi dari minus 5 sampai 5. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai 2 kali 100X minus 4/3 X pangkat 3 dievaluasi 0 sampai 5 menurut sifat dari fungsi genap gitu. Berarti ini sama dengan 2 dikali dengan 500 minus 125 kali 4, itu 500/3. Nah, 500/3 dikurangi 0. Oke, 0 akan tetap 0. Sudah. Terus kemudian berarti nanti hasil akhirnya adalah 2 dikalikan dengan 2/3-nya 500. Berarti sama dengan 2000/3 satuan.
Nah, di sini adalah satuan volume karena yang ditanya volume. Oke, itu nomor 6 ya. Jawaban dari nomor 6, sobat sekalian. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 7. Untuk nomor 7 sepertinya masih dalam cakupan volume. Ya, kita coba lihat. Sebuah benda pejal diperoleh dengan cara memutar daerah D mengelilingi sumbu X. Benda pejalnya seperti ini. Oke, berarti kalau kita gambarkan tuh daerah seperti itu, nah kita bisa memperoleh gambarnya begini. Seandainya kita sempat untuk menggambar ya, nah berarti kita gambarnya gini. Ini kurva merah, kurva Y sama dengan akar X. Kurva biru, ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Yang merah adalah Y sama dengan akar X. Nah, daerahnya yang mana, Kak? Daerahnya yang berwarna kuning. Nah, daerah kuning ini diputar mengelilingi sumbu X. Sehingga nanti bayangannya kurang lebih berbentuk seperti ini. Terus kemudian satu lagi nanti akan berbentuk kayak gini. Nah, kayak gitu. Oke, terus kemudian ini kita beri warna kuning juga. Terus ini kita beri garis putus-putus. Nah, ini ya kita kasih garis putus-putus. Terus nanti kita bikin partisi. Ya, gitu. Jadi caranya adalah dengan membuat partisi-partisi nantinya. Nah, kayak gini. Nah, ini daerah benda pejalnya. Nanti partisinya pasti akan berbentuk sebuah cincin ya. Nah, gini, terus kemudian seperti ini. Oke, jadi ini partisinya nanti akan berbentuk cincin. Kita beri lengkungan. Biar apa, Kak? Biar kelihatan makin real. Bahwa oh iya, itu adalah sebuah cincin. Nah, ini cincinnya ini. Oke, nah seperti itu. Kemudian yang di tengah melengkung juga kita bisa gambarkan sebuah cincin. Oke, ini cincinnya. Berarti sudah kelihatan ya. Kita bisa tentukan volumenya dari delta PI sama dengan P dikalikan dengan, oh ya, ketebalannya adalah delta X, berarti semua variabel dalam variabel X. Jadi luar akar, berarti akar dari X ke I kuadrat minus X ke I kuadrat kurung kuadrat kurung delta X. Berarti nanti volume jadinya adalah integral mulai dari 0 sampai batasnya angka 1. Nah, karena titik potong antara kedua kurva ada di 1. P dikalikan dengan X minus X pangkat 4 dx. Atau berarti sama dengan P dikalikan dengan setengah X kuadrat. Terus kemudian minus 1/5 X pangkat 5. Dievaluasi 0 sampai 1. Ya, gitu. Berarti sama dengan P dikali dengan setengah dikurangi dengan 1/5. 5 kurangi 2, 3. 3/10. 0,3 pi satuan. Nah, itu jadi jawabannya untuk soal nomor 7. Oke, beres. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 8. Nah, kita kutip dulu soalnya. Kita geser, tarik ke bawah. Nah, untuk soal nomor 8. Oke, kita turunin. Nah, dikatakan ada sebuah garis membagi tepat sama sebuah daerah yang dibatasi oleh kurva 1/x kuadrat dari 1 sampai 4. Kalau membagi tepat sama dari 1 sampai 4, berarti X-nya, nilai X sama dengan A harusnya berada di antara 1 sama 4. Itu sudah pasti ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau sudah pasti seperti itu, berarti harusnya ya integral dari 1 sampai A 1/x kuadrat dx sama dong dengan integral dari A sampai 4. Fungsinya sama, 1/x kuadrat dx. Yang mana integral 1/x kan min 1/x dievaluasi dari 1 sampai dengan A. Yang di kanan min 1/x dievaluasi dari A sampai dengan 4. Ya, berarti ini jadi min 1/A tambah 1 sama dengan min 1/4 tambah 1/A. Oh, berarti nanti gini, Kak. Nanti kita bisa bilang bahwa 5/4 sama dengan 2/A. Berarti A/2 sama dengan 5/4. Otomatis
nilai A-nya sama dengan 5/2 atau sama dengan 2,5. Nah, jadi dengan A 2,5 sama ternyata. Oh ya sudah, kita isi 5/2 beres. Nah, itu jawaban soal nomor 8. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 9 ya sekarang. Soal nomor 9, solusi kesetimbangan dari sebuah persamaan diferensial. Oke, solusi kesetimbangan. Kak, kalau tahu bentuk ini, sebenarnya bentuk ini didapatkan dari mana sih? Apa sih bentuk umumnya bentuk kayak gini? Bentuk umumnya bentuk kayak gini adalah dy per dx atau dt. Nah, ini biasanya dt. Ini sama dengan g dari y. Jadi fungsi yang ada di ruas kanan ini namanya adalah fungsi GY. Untuk mendapatkan solusi kesetimbangan, kita hanya akan bikin nilai dari GY sama dengan 0. Lalu kita mencari Y aksen, sebuah nilai penentu. Jadi Y aksen ini dikatakan merupakan solusi kesetimbangan. Solusi kesetimbangan apabila apa? Apabila G dari Y petik itu sama dengan 0. Nah, berarti kita mencari Y agar Y kali 3 minus Y kali 25 minus Y kuadrat sama dengan 0. Dan kondisi ini baru akan terpenuhi ketika Y sama dengan 0, atau Y sama dengan 3, atau Y sama dengan 5, atau Y sama dengan minus 5. Nah, jadi keempat nilai inilah yang merupakan solusi kesetimbangannya. Jadi mudah sekali ya untuk menentukan solusi kesetimbangan. Oke, kita lanjutkan lagi ke konsep berikutnya, atau ke soal selanjutnya ya. Nomor 10 sekarang kita akan melihat nomor 10. Oke, nomor 10 masih bicara masalah solusi kesetimbangan. Kali ini kita akan mencari solusi kesetimbangan atas sebuah persamaan diferensial agar bersifat stabil lokal. Nilai A agar solusi kesetimbangannya bersifat stabil lokal. Berarti pertama, tentukan dulu solusi kesetimbangan. 1 minus E pangkat minus AY. Ini harus sama dengan GY. Ini pasti ya, pasti sama dengan GY. Dan harus sama dengan 0 untuk memenuhi premis solusi kesetimbangan. Berarti 1 minus 1 per E pangkat AY harus sama dengan 0. Artinya ya 1 per E pangkat AY harus sama dengan 1. Ini mengindikasikan bahwa E pangkat AY harus sama dengan 1. Dan juga mengindikasikan bahwa bahwa A kali Y harus sama dengan 0. Dengan demikian nilai yang paling masuk akal dari konsep ini adalah ketika jadi AY harus sama dengan 0 ya. Dan ini menjelaskan bahwa nilai A atau nilai Y-nya itu harus sama dengan 0. Nah, kalau seandainya solusi kesetimbangan nilai Y-nya itu sama dengan 0, misalkan Y petiknya sama dengan 0, otomatis berapapun nilai A-nya, nah itu akan jadi solusi kesetimbangan. Jadi jika Y hat itu sama dengan 0 itu ada, dan ini merupakan solusi kesetimbangannya, berarti ya A-nya ini bisa bebas. Nah gitu. Cuman yang menjadi permasalahan adalah ketika kita mau mencari agar stabil lokal. Stabil lokal menjelaskan bahwa ketika G aksen dari Y petik itu kurang dari 0, nah baru menyatakan bahwa solusi dari kesetimbangannya, solusinya itu bersifat stabil lokal, locally stable. Nah gitu ya, stabil lokal. Sehingga apa? Sehingga kita turunin deh kalimatnya di atas. Berarti turunannya adalah minus E minus AY dikali dengan minus A, atau sama dengan A dikali E pangkat AY. Nah, kalau kita masukin seandainya Y hat sama dengan 0 itu memang solusi kesetimbangannya dan ada, maka kalau dimasukin ke persamaan itu ya tinggal A kali E pangkat 0 sama dengan A, dan kita harus paksa berarti A-nya harus bilangan yang lebih kecil dari 0. Biar apa? Biar solusi setimbangnya stabil lokal. Jadi intinya solusi kesetimbangan dari sebuah persamaan diferensial akan bersifat stabil lokal jika
turunan dari G di titik Y hat sama dengan 0. Nah, dan itu terjadi seperti ini. Oke, sudah. Berarti A-nya nggak sembarang bilangan ya. Jadi kita lebih mengerucutkan, A-nya harus bilangan negatif. Nah, itu kurang dari 0. Selesai. Itu nomor 10. Sekarang kita masuk ke nomor 11. Oke, nomor 11 sepertinya ada metode Euler di sini. Kita coba capture, kita kutip, terus kemudian nah, oke. Berikut ini ada medan arah nih dari persamaan diferensial yang Y-aksis sama dengan tan dari pi per 2Y. Ini menarik. Berapa solusi setimbangnya? Jadi solusi setimbang, nah sekali lagi ya, solusi setimbang itu terjadi ketika kapan? Terjadi ketika dy per dt atau G dari Y itu sama dengan 0. Jadi menunjukkan bahwa daerah yang nilai dari dy-nya, dy per dt-nya 0. Nah itu semuanya bisa kita lihat di garis apa? Yang pertama nih, di sumbu X atau sumbu yang horizontal. Itu berarti Y-nya 0. Ketika dy dt 0. Terus ketika Y-nya 2, ini juga horizontal. Sama ketika 4. Nah, jadi ketika 4, ketika 2, sama ketika 0. Ya sudah, berarti Y hat-nya sama dengan 4. Y hat-nya bisa juga solusi setimbang sama dengan 2. Bisa juga Y hat-nya sama dengan 0. Selesai. Gitu. Semudah itu melihat solusi setimbang dari medan arah sebuah persamaan diferensial. Jadi kalau persamaan diferensial, kita gambarin tuh medan arahnya, jadinya begitu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, nomor 12. Nah, ini kali ini cukup menantang. Nomor 12 gambar sedang apa, Kak? Nomor 12 solusi persamaan diferensial. Gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Dikatakan solusi umum persamaan diferensial ini adalah titik. Nah, kita bisa menggunakan metode memisahkan variabel di sini. Ini kan berarti dy per dx. Terus kemudian di sini jadi xy dibagi dengan x kuadrat plus 1. Kumpulkan variabel y dengan variabel x ke dalam satu ruas yang sama. Otomatis ini akan berubah menjadi dy per y. dy dibagi dengan y sama dengan x per x kuadrat plus 1 dx. Ya, gitu. Berarti kalau kita kasih integral, ini jadinya ln dari y. Ini jadinya setengah ln dari x kuadrat plus 1. Oke. Terus kemudian kalau kita tarik ke sini, berarti ini jadi ln dari y sama dengan ln dari x kuadrat ditambah 1 pangkat setengah. Oh, berarti nanti y sama dengan akar dari x kuadrat plus 1. Nah, ini adalah solusi umumnya. Nah, jadi mungkin solusi umumnya seperti ini, tapi harusnya ada plus C ya. Nah, di sini harusnya ada plus C-nya terlebih dahulu. Nah, karena hasil dari integral tak tentu. Berarti kalau penyesuaian plus C, kita kasih E berarti Y sama dengan E pangkat ln ini berarti ya akar dari X kuadrat plus 1 ditambah dengan E pangkat C. Dah, atau bisa kita tuliskan C baru C1. Nah, ini adalah solusi umumnya untuk soal nomor 12. Oke, selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 13. Oke, kita masuk ke halaman baru. Jadi kita langsung ke soal nomor 13. Oke, jadi soal nomor 13 bilang seperti ini. Tentukan solusi atas masalah nilai awal dy per dx sama dengan ln x per x kali y kuadrat. Di mana y1 sama dengan 2. Y pada saat x1 2. Sama kayak tadi, kita pindah-pindahkan. Berarti ini jadi y dikali dengan dy sama dengan ln x dibagi dengan x dx. Terus kemudian kita beri integral kedua ruas. Berarti ini jadi setengah y kuadrat sama dengan setengah dikalikan dengan ln x dikuadratin ditambah dengan c.
Nah, aku menggunakan teknik substitusi biasa, jadi kalian bisa juga menggunakannya. Kita kalikan 2 semua, berarti Y kuadrat sama dengan ln X kurung, terus kemudian dikuadratin, ditambah dengan C baru, C1. Habis itu, kalau kita akarin, berarti Y itu sama dengan akar daripada buka kurung ln X dikuadratin ditambah dengan C1. Nah, gitu. Tujuan kita mencari C1 karena kita disuruh mencari solusi, bukan hanya solusi umum ya, tapi solusi khusus. Berarti 2 sama dengan akar daripada ln 1 itu 0, 0 kuadrat ditambah dengan C1. Oh, otomatis nilai dari C1 sama dengan 4. Alhasil, kita akan mendapatkan sebuah solusi yang spesifik atas persamaan diferensial kondisi khusus di atas, sebagai Y sama dengan akar daripada ln X kurung kuadrat ditambah dengan 4. Nah, itu jawaban soal nomor 13. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 14. Kita akan capture terlebih dahulu soalnya. Oke, bentar. Nah, ini dia soalnya. Diberikan sebuah fungsi berparameter sebagai berikut. X-nya 1 plus 3T, Y-nya 2 min T kuadrat. Oke, sketsakan dan tentukan orientasi dari kurva parameter tersebut dalam koordinat kartesian. Nah, untuk menentukan kurvanya, alangkah baiknya kita masukkan T-nya dulu. T dari X ini kita bikin dulu. T sama dengan X minus 1 bagi 3. Dengan informasi tersebut, maka Y-nya sama dengan 2 dikurangi dengan X kuadrat minus 2X plus 1 dibagi dengan 9. Atau berarti sama dengan 18 minus X kuadrat plus 2X min 1. Ya, terus kemudian dibagi dengan 9. Nah, seperti ini bentuknya kurang lebih, atau berarti sama dengan 17 min X kuadrat plus 2X per 9. Nah, teman-teman dapat dengan mudah mensketsakan kurva ini sebenarnya. Jadi kurvanya itu sama aja kayak kita bikin dulu nih, Y sama dengan 17 dikurangi X kuadrat plus 2X, terus kemudian dikali dengan 1/9. Nah, kita bisa membuatnya dengan mencari titik-titik puncaknya terlebih dahulu. Kurvanya menghadap ke bawah, berarti kita mungkin akan menemukan titik tertinggi dari kurva tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman menghitung nih, nilai ekstrim dari kurva ini gampang nih. Ternyata nilai ekstrimnya terjadi ketika 1. Nah, jadi ternyata puncaknya dari kurva ini, puncaknya itu berada di 1,2. Nah, teman-teman bisa cari dengan rumus minus B per 2A, B kuadrat min 4AC per minus 4A. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya sudah, dengan demikian berarti sketsa kurvanya berpuncak di situ. Nah, gini. Terus kemudian kurvanya agak seperti ini ya. Nah, terus berarti ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X, ini titiknya 1,2 puncaknya, dan dia itu melewati 0 di beberapa titik gitu. Nah, di dua titik lebih tepatnya ya, yaitu 0 ketika minus 3,24 dan dia juga 0 ketika 5,24. Nah, berarti agak ke samping-samping nih kurvanya. Nah, bisa sampai sini, bisa begini, bisa begini. Nah, gitu. Sudah, kurang lebih gambarannya ini. Jadi titik nolnya di minus 3,24 sama satu lagi di 5,24. Nah, titik puncaknya tadi ya berada di 1,2. Dan kalau masalah arah, nah kita lihat kalau T makin besar, Y-nya makin kecil. Nah, gitu.
Ya, T makin mendekati 1, berarti Y-nya makin kecil. Terus kalau X orientasinya T-nya makin besar, X-nya makin gede. Karena seiring dengan tinggal ini aja. Ini berarti makin kecil makin negatif. Tapi kalau T-nya ke kiri juga makin negatif. Oh, berarti sketsa kurvanya mungkin ke arah sana nih. Nah, gini. Jadi start dari T1 ya. Terus kemudian T-nya kalau setengah-setengah-setengah, dia kayak makin gede. Kalau minus, oh berarti ini gini. Nah gitu, ini gini. Nah terus kemudian ini begini. Oh ini makin kecil, Y-nya makin kecil. Nah gini. Sudah, seperti itu. Ini gambar dari orientasi fungsi parameter nomor 14. Sudah, kita lanjutkan ya ke soal berikutnya. Nah, nomor 15. Oke, kita lihat dulu mana nih soalnya untuk nomor 15. Oh, nomor 15 vektor nih Kak. Oke, vektor. Kita coba ambil vektor. Nah, kita letakkan di sebelah sini. Nah, pertanyaannya sederhana. Tentukan sebuah vektor yang tegak lurus dengan vektor ini. Gampang sekali. Berarti vektor yang tegak lurus nilai dot produknya harus 0. Berarti 2, 4 sama min 2 harus kita kalikan dengan A, B, C. Dan hasilnya harus sama dengan 0, 0. Harus sama dengan 0. Pakai dot produk ya. Berarti 2A ditambah dengan 4B minus 2C. Nah, harus sama dengan 0. Andai kata kita pilih, nah kita pilih vektor itu berada di bidang XY. Berarti nilai C kita paksa sementara 0. Karena kita cuma butuh sebuah ya. Berarti kalau C kita ganti dengan 0, alhasil kita punya 2 kali A ditambah dengan 4B sama dengan 0. Berarti 2A sama dengan minus 4B. Berarti nilai dari A sama dengan minus 2B. Nah, berarti vektor baru tersebut, vektor U tersebut, koordinatnya kan tadi adalah A, B, C. Komponen vektornya. Berarti sekarang akan jadi minus 2B. Minus 2B, B, terus kemudian 0. Nah, kalau B-nya kita tarik keluar, berarti akan jadi B dikalikan dengan minus 2. Nah, minus 2, 1, dan 0. Oh, dari sini kita ketemu nih. Artinya apa? Artinya adalah semua vektor yang sejajar, semua vektor yang sejajar panjang berapapun dengan vektor minus 2,1,0 pasti tegak lurus ya, atau pasti ortogonal ya dengan vektor yang diberikan. Nah, itu ortogonal. Sudah, tuh jawaban soal nomor 15. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 16. Oke, 16 apa nih soalnya nih? Masih seputar vektor. Kita capture dulu. Oke, terus kita letakkan di sini. Oh ya, kita tutupin aja nomornya. Nah, diberikan dua buah vektor nih sebagai berikut. Sudut antara dua vektor. Nah, ini kita menggunakan aturan cosinus ya. Aturan cos bilang gimana? Jadi cos antara theta sama dengan vektor A dikalikan dot dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B gitu ya. Atau berarti sama dengan 2, min 3 min 5 min 1 6 10. Terus kemudian semuanya kita bagi dengan akar dari 4 9 25. Satu lagi akar dari 1 3 6, terus kemudian 100. Ya, berarti sama dengan minus 2 plus minus 2 minus 18 minus 15 dibagi dengan akar dari 13 ya, 38. Akar dari 38 dikali dengan akar dari 137
Berarti ini jadi minus 30. Berapa nih? 33 minus 35. Minus 35 dibagi dengan akar 38 kali 137. Nah, berarti theta kita bisa hitung dengan menggunakan kalkulator pastinya. Jadi theta sama dengan cos inverse-nya dari minus 35 per akar dari 38 kali 137. Sudah selesai. Nah, itu jawabannya ya untuk nomor 16. Sudah beres, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kawan-kawan sekalian bisa coba hitung nanti dengan menggunakan kalkulator. Kita masuk dulu ke soal 17. Nah, soal 17 ini ngebahas tentang apa nih, Kak? Ya, kita coba lihat. Nah, soal nomor 17. Dengan menuliskan matriks lengkap linier, selesaikan dengan menggunakan sistem eliminasi Gauss. Oh, berarti kita disuruh menggunakan operasi baris elementer ya. Jadi kalau kita tuliskan, berarti ini vektornya 1, 1, 3, terus kemudian 2, 3, 1, 4, minus 2, 6. Nah, 4, minus 2, 6. Terus kemudian nanti garis di sini X, Y, Z. Nah, hasilnya nanti adalah 9, 9 sama 18. Ya, gitu. Oke, sudah seperti itu. Terus bagaimana, Kak, caranya? Ya, kita bisa melakukan OBE gitu ya, sepertinya. Untuk membuat matriks yang ada di sebelah kiri menjadi 1, 0, 1. Nah, gitu. 1, 1, 1, terus kemudian 1, 0, 0 dan seterusnya. Seperti itu triknya. Oke, kita akan mulai dengan mengurangi. Jadi ini sudah yang ada di kiri atas. Baris pertama, kolom pertama sudah 1, berarti kita akan mengenolkan yang ini. Caranya adalah dengan yang terakhir kita bagi ini. Berarti ini kita tuliskan yang ada di sebelah sini. Nah, yang ada di sebelah sini berarti 1, 1, 3. Oh, ini 1, 1, 3. Terus kemudian 2, 3, 1. Terus ini kita bagi 2. Berarti kita bagi min 2. Min 2, 1, min 3. Oke, terus kemudian garis. Ini kita bagi min 2, berarti min 9. Nah, terus kemudian ini 9. Terus kemudian ini tetap 9. Oke, setelah itu kita ubah lagi menjadi, kita kurangi. Baris 1 kita kurangi kolom terakhir. Oh, ini dulu. Ya, boleh sih baris 1 kita kurangi kolom terakhir. Ya, boleh. 1 min 2 min 1. Terus kemudian ini 0. Terus kemudian ini 3 min 3 6. Nah, ini terus 2 3 1. Terus ini min 2 1 min 3. Nah, terus kemudian yang paling belakang, oh ini kita jadikan baris 1 dikurangi baris terakhir. 9 min min 9, 18, 9 min 9. Terus udah ngenolin ini, kita mau ngenolin yang paling belakang. Nah, kita mau ngenolin yang paling belakang. Terus, oh yang bawah ini kita nolin dulu deh. Berarti baris pertama. Nah, jadi langkah berikutnya, oh ini kita kasih ruang deh. Nah, gini. Kita kasih ruang. Baris pertama dikurangi dengan baris pertama kita baris terakhir, baris ketiga kita kurangi dengan 2 kali baris pertama. Berarti 2 3 1, terus kemudian ini thread tetap garis, terus ini 9.
yang di bawahnya min 2 kali min 2 min 2 berarti 0, 1 min ini 0, terus kemudian min 3 kali min 3 dikurangi dengan min 2 kali 6, min 3 min 12, min 15. Nah gitu. Terus kemudian ini min 1 0 6, berarti ini min 9 ini 18. Terus kemudian yang ada di bawah sini min 9 dikali dengan 2 kali 18, min 2 kali 18, min 9 min 36, berarti minus 45. Nah gitu. Terus kita bagi 3 ya, baris yang paling bawah dibagi min 15 kalian, berarti ini kan jadinya adalah kalau kita bagi 3 nih yang di paling bawah dibagi min 15 itu 1, yang ini adalah 3. Nah gitu. Oke, sudah clear. Terus yang berikutnya ya, sekarang angka 6 di atas ini mau aku yang paling atas aku kalikan minus dulu, berarti ini jadi 1 0 min 6 min 18 2 3 1 9 0 0 1 3. Udah selesai. Terus kemudian kalau kita operate lagi, atas dikurangi min 6 kali bawah, berarti 1 0 min 6 kali bawah 0. Min 18 kurangi itu 0. Oke. Terus kemudian 2 3 1 9. Terus kemudian 0 0 1 3. Oke. Terus berarti tinggal baris tengah nih yang kita proses. Baris tengah dikurangi 2 kali baris 1. Ya, baris tengah dikurangi dengan 2 kali baris 1. Berarti 1 0 0 0. Terus berikutnya adalah 0 3 1 9. Nah, gitu. Terus ini 0 0 0 0 0 1 3. Sudah nih. Baru kemudian baris 2 dikurangi dengan baris 3. Berarti hasilnya 1 0 0 0 0 3 0 6 0 0 1 3. Nah, berikutnya kita bagi 2. Ya, gitu. Berikutnya kita bagi 2 bagi 3 yang tengah. Berarti jadinya adalah 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3. Nah, jadi solusinya adalah yang ini. Sehingga nilai X, Y, Z yang memenuhi kalimat di atas adalah ini dia. Berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 3. Selesai. Nah, itu tadi adalah dengan menuliskan dengan menggunakan sistem eliminasi Jordan, sistem eliminasi Gauss-Jordan. Oke. Next, selanjutnya. Tadi nomor berapa tuh tadi? 17 ya. Sekarang kita ke nomor 18. Oke, nomor 18 kita capture dulu. Kita disuruh menentukan nilai eigen dan vektor eigen. Kalau untuk menentukan nilai eigen itu kan lambda. Dikatakan bahwa A kali V vektor eigen sama dengan lambda dikalikan dengan V. Nah, ini untuk menemukan vektor eigen. Kalau nilai eigennya, eigen value, nilai eigen kita bisa temukan dengan determinan dari vektor A dikurangi dengan lambda dikali I. Itu hasilnya harus sama dengan 0 ya. Kalau nggak salah seperti itu. Berarti kita akan bikin vektor dulu. A dikurangi dengan lambda I. Vektornya adalah 5 min lambda 10 1 5 minus lambda. Berarti kalau kita cari determinannya
gitu ya. Determinan dari A minus lambda I itu sama dengan 5 minus lambda kuadrat minus 10, hasilnya sama dengan 0. Berarti 5 minus lambda kuadrat hasilnya 10. Nah, berarti nanti nilai lambda sama dengan akar 10 ya. 5 minus akar 10. 5 minus akar 10. Nah, segitu tuh nilai eigennya. Terus kemudian 5, 10, 1, 5. Kalau dikalikan sama V, V1, V2 sama dengan ini lambdanya 5 minus akar 10 dikali V1 V2. Nah, dari sini kita akan dapatkan 5V1 ditambah dengan 10 V2, yang satunya V1 ditambah 5 V2. Nah, ini vektornya akan sama dengan 5 min akar 10 V1, yang satunya 5 min akar 10 V2. Dah gitu. Berarti ya kita bisa bilang, Kak, berapa 5 minus akar 10? 5 minus akar 10 kita bisa hitung pakai kalkulator ya. 5 minus akar 10, 1,84. Nah, berarti kita bisa katakan dari sini 5V1 dikurangi 1,84 V1 ditambah dengan 10 V2 sama dengan 0. Yang satu lagi adalah V1 dikurangi 1,84 V1. Terus kemudian ini V2 sih. Berarti gini ditambah 5 V2 dikurangi 1,84 V2. Nah, itu hasilnya sama dengan 0. Terus nanti kita ketemu V1 berapa kalinya V2, kita cari vektor satuannya, nanti selesai. Kalau 5 dikurangi 1,84, 3,16. Berarti kita punya kalimat lagi 3,16 V1 tambah 10 V2 sama dengan V1 ditambah dengan 3,16 V2. Berarti berapa nih? 2,16 V1 sama dengan minus 6,84 V2. Berarti V1 sama dengan minus 6,84 dibagi 2,16 V2. 6,84 bagi 2,16. 3,1666667 ya, atau 3/6 ya. Ya, berarti ini sama dengan 3/1/6 V2 itu V1. Nah, berarti dari sini kita dapatkan nantinya bahwa vektor V sama dengan 19/6 sama 1 V2. Nah, gitu. Sehingga ya bisa kita katakan vektor eigennya berarti ya 19/6. Terus kemudian di sini 1. Sudah. Ini adalah contoh cara mengerjakan vektor eigen untuk nomor 18. Dan nomor berikutnya yaitu nomor 19. Kita akan coba untuk kerjakan. Nah, untuk nomor 19 kita disuruh mencari determinan matriks ya. Nah, nomor 19 kita diminta mencari determinan matriks. Nah, determinan matriks tentu sudah tahu semua, sobat-sobat sudah tahu. Kita bisa tuliskan dua kolom pertama, 0 min 2, terus kemudian 3 0, lalu melakukan perkalian sorus. Nah, begini-begini. Ya, berarti ini hasilnya adalah yang ini misalkan 6 ditambah min 6 ditambah 0 dikurangi yang ini 0 terus kemudian 0. Nah, berarti determinannya sama dengan 0. Ya sudah, berarti nomor 19 hasilnya semudah 0. Jadi cara sorus kita bikin dua kolom kopian,
Terus kemudian kita taruh di sebelah kanan, selesai. Nah, itu nomor 19. Sobat-sobat sekalian. Dan 20 kita lengkapkan jadi 20. Jadi nomor 20 membahas tentang vektor eigen. Nah, gitu kita coba copy lagi, kita capture, kita bawa ke lembar kerja kita. Nah, ditanya apakah V203 merupakan vektor eigen bagi matriks ini? Mungkin kita bisa menentukan determinan dari matriks ini dulu ya. Nah, jadi kalau matriks ini kita tentukan determinannya kan, kita copy minus 9, 4. Oh, ini matriksnya kita tulis ulang deh. Nah, kita tarik, kita taruh ke sebelah sini. Nah, ini kita gedein biar jelas. Berarti kita copy 2 kolom pertama ya. Ada minus 9, 4, minus 6, 3, minus 9, 4. Terus kita coba kali-kalikan nih semuanya. Satu persatu kita kaliin. 9 minus 9 kali 18. Terus kemudian plus 16 kali min 9. Minus plus dari minus 36 kali 4. Ada tuh. Terus kemudian minus dari minus 9 kali 18 plus 36 kali minus 9 plus min 36 kali 4. Nah, ini bentuk atas bawah sama persis ya. Nah, sehingga kalau kita kurangin, tadi bukan minus 36 nih, minus 16 nih. Nah, gitu. 449 ya. Plus 16 kali min 9. Nah, kalau kita kurangin nih antara bentuk atas dengan bentuk bawah, habis. Ini dengan ini habis, ini dengan ini habis, ini dengan ini habis, determinannya sama dengan 0. Nah, artinya apa? Artinya adalah seandainya ada nilai eigen yang lambda sama dengan 0, kita kalikan ke V, ya berarti bisa membuat hasilnya cocok karena determinan dari A minus lambda I juga sama dengan 0. Nah, berarti ini menyimpulkan bahwa apakah V merupakan vektor eigen? Jawabannya iya. Nah, jadi dia bisa merupakan vektor eigen dengan mungkin syaratnya kalau nilai eigennya sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu pembahasan pada video dengan tema UTS Kalkulus dalam waktu 60 menit. Kenapa enggak? Gitu. Dan seperti itu mungkin untuk video kali ini. Aku Afrizal pamit. Semoga bermanfaat. Tetap semangat menjalani perkuliahan. Dan buat kamu yang ingin tahu bagaimana caranya bisa cepat dan tepat dalam mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada di mata kuliah Mafiki, ya tentu saja kamu bisa cek langsung ke Master TPB. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga senantiasa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video